kelar aja nih. Sahabat kemana aja? Kalau Kak Mike sih pernah trekking alias jalan-jalan ke alam. Dari gunung, masuk hutan, sampai main air. Seru gak tuh? Mau kemanapun harus tetap prepare kan? Terus apa aja sih yang harus disiapkan kalau kita mau ke gunung? Coba, penasaran? Kak Mike, lengkap banget ya kayaknya. Nah, pertama ada Matras. matras. Oke. Ya. Terus ada Trekking pole. ya. Oke. Botol minum. Bakal minum. Ya. Terus ada ini blanket Kak Mike. Jadi Blanket. ini pada saat nanti kalau kita Hujan. hujan kedinginan atau apa ini emergency blanket. Oke. Lalu ada kotak P3K, jadi kalau kita terluka atau apapun Isinya ada di situ semua. obat-obatan, nah, ada semua di sini lengkap ya Kak Mike ya. Ini ada telur Kak Mike. Wah. Jas hujan. Ini penting loh Kak Mike. Iya, iya, iya. Ya, lalu ada beras. Ya, lalu kita punya Kompor. cooking set. Ya, kompor-kompor semuanya ada di sini. Panci dan kompor-kompor ya Kak Mike ya. Banyak ya, ternyata Banyak. lengkap banget ya. Ya, dan ini nih yang paling penting nih Kak Mike. Apa tuh? Ini headlamp. Kak Mike bawa nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ada, saya bayangkan makanan Ini ini. kita kebetulan bawa lebih banyak nih Kak Mike. Wah. Jadi kita sudah bawa 4. Kalau sudah siap, saatnya kita berpetualang. Let's go! Aku balap ya Kak Mike. Iya, aduh capek banget ya. Air yuk. Waduh, Kak Mike kenapa nih? Kenapa? Sakit deh. Dulu Kak Mike. Wah, ini kram ini Kak Mike ya. Iya. Tahan ya Kak Mike ya. Ya. Nih, ada yang salah nih dengan cara jalan Kak Mike kayaknya nih. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Duh. Yang benar gimana? Aduh. Airi, coba contohin ya Airi. Iya, jalannya kayak gini. Oh iya. Oh iya, silakan Bu. Silakan. Ya, coba kalau nanjak. Kalau nanjak kayak gini. Nah, ini karena memang kalau kita langkahnya pendek-pendek, itu otot kaki tuh tidak terlalu Tarik gitu. iya, tidak terlalu bekerja dengan keras. Sebentar lagi nyampe kali ya ini. Iya. Sedikit lagi Kak Mike. Iya. Sabar dan tetap semangat. Iya. Oh, banyak sampahnya ini. Oh, banyak sampah. banyak Di sampah. sini juga ada nih. Wah, Wah iya. Pak, ada kantong plastik sampah nggak? Ada. Wah, Ada, sebentar. Ini juga nih sampah Iya, semua. banyak sampah. Wah, ini nggak benar ini Kak Mike. Hah? Nggak benar ini ya, Pak. Ini tidak bertanggung jawab ini. Ayo pungutin sampah-sampahnya ini. Ini Kak, aku Oh, bantu iya, maaf. ngumpulin. Maaf, oke. Wah, gila. Ini sampahnya. Nggak Ini benar. harusnya enggak ya? Enggak, ini- Kalau naik harus turun, dibawa lagi bawa sampahnya. lagi. Iya. Semangat. Keren kan? Keren kan? Iya, keren banget. Hah? Trekking gini, enaknya makan apa sih? Enaknya sih makan seblak ya. Nah, cakep tuh. Udah pedes, seger. Terus di sini suasana cocok banget. Gak usah ngadi-ngadi. Di sini mana ada seblak coba? Mana yang jualan seblak? Paling mentok juga wedang jahe. Nah, tuh bisa tuh wedang jahe. Gimana? Seru kan? Tapi ingat tuh sahabat, nggak ada yang jualan seblak juga ya di hutan. Lanjut, kita jelajah hutan pinus. Minum dulu lah kalian. Kita palingnya ya kalau kalian kecepatannya kayak tadi trekkingnya ya setengah jam sampai 45 menit lagi deh. Kak Mike, kita trekkingnya sampai sini aja ya. Balik ke tenda aja yuk. Aku juga udah nggak stres kok. Ayo yuk balik ke tenda aja. Aku udah capek banget nih. Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian bisa relax dan nggak stres? Ini karena di hutan pinus ini tuh mengeluarkan aroma yang khas dari getah pinus itu sendiri dan daunnya itu ngeluarin zat phytoncide. Jadi kita tuh bisa lebih relax dan nggak stres. Kita tarik nafas.
Buang nafas. Nah, kegiatan kita ini namanya forest bathing nih. Sekali lagi deh. Buang nafas. Lagi. Relax deh. Apa kita camping di sini aja ya? Emang kamu berani? Enggak sih. Sahabat, masih mau lanjutkan liburan di alamnya? Yang kekinian ada loh yang namanya camper van. Wah, apa tuh? Jadi ini apa nih, Bu? Iya, jadi kalau kayak kami campingnya itu mengusung konsep camper van. Jadi kita udah memodifikasi kendaraan kita sedemikian rupa supaya bisa dibuat berjalan jauh sekaligus sebagai rumah kita. Ada rooftop-nya nih, rooftop. Yang sering disebut orang-orang tuh mobil kemah gitu ya? Iya, betul. Oh gitu. Bagus kan? Bagus juga sih. Oh, boleh kali Bu diajak explore. Boleh, Bang. Seru kan jalan-jalan sama camper van-nya? Udah sama gunung dan hutan, selanjutnya kita main air yuk. Kita susur goa naik perahu karet. Misinya kali ini buat nyari sahabatnya yang hilang. Nah loh. Mas, kok ada sleeping bag sih? Oh iya, ini bekas anak-anak biasa tidur di sini, kedinginan. Oh, yaudah nih kita naik nih Mas. Ayo yuk. Mas Mike-nya langsung naik aja. Saya naik ya? Ya. Bisa Mas. Yuk. Jadi, sahabat nih kita lagi dalam proses penyelamatan atau pencarian teman saya namanya Momos. Orangnya baik hati, tapi ya gitulah benci-benci rindu lah kita. Karena dia suka banget tuh lupa record kalau syuting, kalau tapping. Tapi dia orangnya baik, mau selalu ketawain jokes-jokes sayang garing. Ya, gimana dia ya? Semoga kita bisa nemuin dia ya. Amin. Ya, amin, amin, amin. Yuk, kita cari yuk. Momos! Momos! Mos! Nah, bentar lagi kita masuk ke dalam goa. Nah, di goa itu ada 4 zona. Ada 4 zona. Terang, Hah? zona senja, peralihan, dan zona gelap abadi. Gelap abadi. Ya. Emang dalamnya berapa sih? Semakin dalam lorong goa, semakin gelap, Mas, karena tidak tersentuh sinar matahari. Dalamnya? Kedalaman air variatif, bisa 2-4 meter, Mas. Oh. Di lorong goanya. Taduh, itu kan suara kelelawar. Emang ada kelelawar, Mas? Iya, banyak, Mas, kelelawar. Hah? Kenapa dinamain gua lala itu karena di sini banyak kelelawarnya. Kalau orang Sunda bilang tuh lala itu kelelawar. Oh, lala itu kelelawar. Iya. Saya ikut deg-degan nih. Momos baik-baik aja lagi ngomos ngapain sih? Berarti binatang-binatang aneh lainnya tuh ada di dalam ya, Mas ya? Ya, semua hewan yang tinggal di dalam gua tuh mengalami adaptasi yang cukup ekstrim, Mas. Oh, gitu. Makanya ada hewan-hewan yang tinggal di dalam gua itu matanya buta. Karena dia nggak ketemu sinar matahari. Iya, iya. Hidupnya di dalam gelap. Mereka juga nggak berusaha keluar gitu ya? Iya. Tuh. Ada apa nih? Tuh. Ini beneran nggak berbahaya, Mas? Enggak, Mas. Beneran nih? Aman ya? Aman. Asal nanti Mas Mike jangan mangap kalau ngeliat ke atas. Oh, jadi jangan sering-sering naik ke atas? Iya, dan jangan mangap nanti takut kemakan. Karena si kelelawarnya ini kalau merasa terancam dia akan mengeluarkan kotorannya itu. Oh gitu, jadi bisa kena muka kita dong kalau kita sering-sering ke atas. Iya, Mas Mike. Nah, aktivitas kelelawar di siang hari itu biasanya dia diam di dalam gua istirahat. Oh, kalau siang ya? Iya. Nah, kalau malam itu dia cari makan keluar, makanya itu kelelawar itu sebagai rantai makanan di dalam gua, Mas. Oh, lu banyak banget. Aman. Aman ya? Iya. Dia nggak akan nyerang kita kan? Nggak akan. Beneran? Iya. Mau? Ini apa sih? Mas? Hah? Mas? Oh, baik-baik aja dulu. Ya, aman tadi. Oh, aman ya? Itu apaan tuh, Mas? Ini, Mas. Apaan tuh, Mas? Ini kotoran kelelawar. Ih, Guano. Hewan yang tinggal di dalam gua tuh makan kotoran yang kelelawar, Mas. jorok banget, Mas. Ih, Oke, Mas Mike, ini goanya udah mentok.
belum ada tanda-tanda momos berada. Berarti sama sekali nggak ada momos nih. Ya ampun, maafin ya Mos, gue belum bisa nemuin lo nih, gimana nih? Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Boleh nggak Mas saya coba ini pakai fluid? Siapa tahu dia ada. Boleh Mas? Mos! Mos! Yaudahlah Mas, apa boleh buat kita balik aja deh? Oke. Ya udah. Balik nih. Iya, tapi kan Mas Nur bilang tadi ada gelap apa? Betul, zona gelap abadi. Gelap abadi. Boleh ngerasain nggak sih Mas? Boleh, penelusur gua harus ngerasain zona gelap abadi Mas. Iya, iya. Nanti kita matiin semua lampu-lampunya ya. Iya, kita matiin nih. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya ampun, gelap banget Mas. Mau apa nih? Aman Mas. Beneran aman? Ya, aman. Aduh, tuh, ini apa sih Mas? Mas yang jodohin Mas Nur ya? Enggak. Tuh, ini apa sih? Kok goyang-goyang? Boleh ngerasain nggak sih Mas? Boleh, penelusur gua harus ngerasain zona gelap abadi Mas. Iya, iya. Nanti kita matiin semua lampu-lampunya ya. Iya, kita matiin nih. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya ampun, gelap banget Mas. Mau apa nih? Aman Mas. Beneran aman? Ya, aman. Aduh, tuh, ini apa sih Mas? Mas yang jodohin Mas Nur ya? Enggak. Tuh, ini apa sih? Kok goyang-goyang? Kok goyang-goyang sih? Kok goyang-goyang? Nyalain lampu apa ya? Hah? Nyalain lampu Mas? Hah? 1, 2, 2, 3. Mos! Ih, gue nyariin lu kemana-mana, Mos. Apaan sih? Lu ngapain aja? Lagi gini. Gue tidur dari tadi. Ya ampun, Mos. Orang udah kemana-mana. Gini, Mos. Gue ketemu juga, Mos. Seru nggak tuh? Ternyata sahabat yang dicari ketiduran. Ada-ada aja sih. Next, kita susur Sungai Ciliwung. Cihuy! Jangan lupa perlengkapan keamanannya juga ya, sahabat. Nah, dari. Satu. Duduk dikit. Duduk. Oh. Wah, ternyata begini rasanya susur sungai. Harus jago menghindar dari pohon-pohon di tengah sungai. Bener kan? Untung pakai pelindung kepala. Ayo, hati-hati semuanya. Di sini tuh enaknya kalau kita susur sungai ini kita masih bisa ngeliat satwa-satwa yang khas di hari sini. Oke, misalnya apa tuh? Ada burung-burung yang ada sekitaran sungai. Ya, biasa ada biawak juga ya. Biawak banyak, masih banyak. Karena di sini masih terjaga, kualitas airnya masih lumayan terjaga. Terus waktu biawak tuh baru lewat. Terus sumber makanan juga masih banyak. Dayung kan? Dayung lah. Waduh, udah. Awas, awas. Waduh. Wah, lewat susur ini kita juga belajar tentang ekosistem Sungai Ciliwung ya sahabat. Dari tumbuh-tumbuhan sampai hewan-hewannya. Kita tuh selain menjaga lingkungan juga dapat funnya. Ya, benar. Batu tengah nih. Nah, kayak sampah sapa itu tuh, Ya. biasanya kita bersihin kayak gitu tuh, Kak. Oh, Sampah itu udah bersih. kita akan menepi, lalu kita bersih-bersihkan. Ya, cuma kalau airnya menjaga surut. Oh, nggak suruh. Seperti sekarang ini nggak mungkin. Nah, mungkin nanti kita yang ke bawah aja. Nah, situ. Wah, ternyata banyak banget ya. Banyak banget.
Wah, jelas banget nih. Tadi saya udah masuk ke mulut. Dapat bonus air. Dapat bonus air. Sungai Ciliwung. Haus mungkin ya. Nah, sampai. Ya. Nah, contohnya kayak gini Kak Mike. Nah, kita berhenti nih. Kita berhenti nih. Kalau kita bisa akses pakai perahu untuk clean up, kita berhenti untuk clean up. Wah, ini sampahnya banyak. Tadi kita udah lihat yang ada di air ya. Sekarang di pinggirannya Pinggirannya. juga banyak. Banyak banget. Ayo kita turun. Yuk. Oke. Dari tumbuh-tumbuhan sampai hewan-hewannya. Kita berhenti dulu ya sahabat. Banyak sampah tuh di pinggir sungai. Jadi, waktunya clean up dulu. Nah, buat apa aja sampahnya di ini ya? Wah, ya apa aja. Apa Terutama plastik. Terutama plastik ya. Karena yang bahaya tuh plastik. Karena mikroplastik ini nggak bisa terurai. Dia cuma Terurai, betul. jadi partikel kecil aja. Sahabat, seneng banget kan kita bisa menikmati keindahan alam? Tapi jangan lupa juga, kita wajib menjaganya. Kayak apa yang dilakukan Kak Mike sama sahabat-sahabatnya ini. Ini dia nih, Kamu nunggu dulu. sahabat di rumah. Lihat nih. Iya, depan aja. Oh, kumpulan sampah-sampah plastik. Waduh, kita baru aja ngelakuin clean up ya, Mas Andi. Iya. Ini clean up. Nah, habis ini kita bawa ke base camp. Awas, kita dorong arus nih. Gini ya, Kak Mike? Ya, ya, gini. Ya, kita siap-siap turun ke bawah. Wow, wow, wow. Yuk, bentuk lagi. Aman. Yeay. Selamat lagi. Selamat. Berkat. Hello. Pemerhatian kedua, waktunya kita penghijauan. Penting juga loh sahabat, biar pinggiran sungai tetap hijau. Ini dia nih bibitnya nih. Ya, Wah, bibit yang sudah hebat kamu bertahan saat kita susur sungai. melewati rintangan begitu banyak. Melewati bambu-bambu. Oh, lewatin. Oke, kita biasanya nanam di sini aja sih Kak Mike. Di sini ya? Di sini karena ini yang daerah lumayan aman ketika air naik. Oh, Gitu. ya kita pastikan juga ya bibitnya jangan sampai Ke bawah air. Ke bawah air, jadi nggak jadi deh. Sebenarnya kalau bibit yang bagus itu, biasanya kita pakai pohon-pohon yang emang pohon-pohon pinggir sungai kayak pohon loa, terus ada pohon-pohon apa namanya akar wangi, proses tumbuhnya cepet. Cuman karena emang stoknya habis, kita udah biasa naruh bibit di berbagai macam titik gitu kan, banyak titik. Jadi yang ada aja. Oh, Toh nanti kalau misalkan ini berbuah kan bermanfaat juga buat warga. buat warga sekitar ya. Iya, betul. Nah, ya pilihannya kalau ini kan bibit durian tadi ya. Nah, bibit apa aja yang biasanya bisa dilakukan pembibitan? Sebenarnya Jenis-jenis seperti apa? yang pasti pohon-pohon berbatang keras gitu. Sebenarnya bisa apa aja sih kita nerima, pohon buah bisa, pohon apa bisa, karena kan memang tujuannya untuk menjaga lingkungan, menjaga pada sungai biar tidak longsor. Iya, seperti itu akarnya. satu. Terus yang kedua, siapa tahu ini bisa jadi tambahan buat warga sekitar ya. Betul, Ya, manfaat. manfaat ya, tambahan manfaat. Nah, yang tempat buat bawa bibitnya jangan dibuang ke sungai Jangan dibuang lagi ke ya, sungai. sama aja dong sampahnya. Kita bawa lagi. Bawa lagi ya. Yuk, satu, kok muter. dua, satu. Dua. OMG. Ada arus kuat. Waduh. Sampai juga kita. Sampai kita walaupun agak terlewat tempat pemerintahannya karena harusnya deras banget. Iya, harusnya deras. Tapi yang jelas selesai sudah ya. Selesai kegiatan sudah. Hari susur ini. sungai. Nah, itu dia keseruan kita di pagi hari ini. Kira-kira keseruan apa lagi minggu depan? Makanya kita mau kemana ya? Ada ide? Ada ide?